Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, kita hidup di dunia ini laksana orang yang belajar, masih proses belajar tetapi tidak mengenal batasannya. Kalau saja kita itu sekolah di formal SD umpamanya, ada batasan waktunya. SMP, SMA sampai di perguruan tinggi ada masa habisnya, ada masa berhentinya, ada kurun waktu untuk mengakhirinya. Tetapi kita hidup di dunia ini selalu dan terus menerus disuruh belajar. Kita sudah sholat, kita masih dituntut untuk belajar istiqomah dalam sholat. Sudahkah kita tidak pernah meninggalkan sholat, baik yang yaumiyah, harian maupun usbu'ian atau jumatan? Ketika kita sudah bisa sholat dengan istiqomah, sholat 5 waktu tidak tertinggal, sholat Jum'ah tidak pernah absen, tidak pernah alpa, sudahkah kita bisa khusyuk dalam sholat? Sholat yang dalam rakaat, bahkan tiap-tiap rakaat itu tidak ingat dunia, hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita kelas para sahabat saja kesulitan untuk 2 rakaat 1 salam tidak teringat tentang dunia. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah. Para sahabat kesulitan. Kita yang bersabar diuji ujian kecil disuruh belajar sabar, ujian sedang disuruh sabar, ujian besar juga disuruh bersabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, itu adalah putus asa. Kita yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, puas, legowo. Tetapi kita ketika diuji dengan sebuah musibah, dengan perkara yang tidak kita senangi, bisakah kita legowo, qanaah, waridho bima qasamtahu, sukarela menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang disebut nasihat kehidupan. Bahkan setiap khatib wajib berwasiat, setiap mubaligh harus berdakwah untuk satu pesan ini, yaitu mari selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kajian seminggu sekali ini, khutbah sekali dalam sepekan, tabligh al-usbu'i ini sayugjanya semestinya kita dengarkan dengan baik-baik, kita renungkan, kita hayati, karena ini bekal untuk kehidupan kita menuju proses lebih baik. Banyak di antara kita yang pernah gagal, tetapi tidak satupun kita yang gagal ini bisa merubah masa lalu.
Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, karena kita ini sudah memasuki tahun baru Hijriyah. Hal-hal yang sudah silam tidak bisa kita benahi, tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari kegagalan, dari ketidaksuksesan kita di masa lalu. Seiring dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat awal hijrahnya, yaitu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau disambut oleh orang-orang Madinah atau Yasrib pada saat itu. Rasulullah diterima dengan antusias. Mereka berteriak, "Qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah." Sungguh telah datang utusan Allah, sungguh telah datang pembawa risalah yang benar dari Allah. Genap 3 kali. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, pada saat itu ketika beliau mendengarkan teriakan orang banyak genap 3 kali, beliau ikut berjubal di tengah-tengah mereka untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat dengan jelas sosok tubuh bahkan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, beliau menceritakan dirinya, "Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab." Ketika ku amati Rasulullah, kulihat dengan jelas dalam tubuh dia, dalam peraupan muka dia, dalam muka dia tidak terdapat sedikit pun tanda-tanda dia seorang pendusta. Lalu sahabat Abdullah bin Salam berkata, "Fakana awwalu sayyin sami'tuhu takallam bihi anqala." Lalu aku merekam perkataan pertama kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhan nas, wahai manusia yang beriman atau tidak beriman, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, pertama kali hak orang-orang yang beriman dan tidak beriman itu harus menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian, menjaga lingkungan. Dia Islam atau tidak Islam, berkewajiban sama-sama menjaga keamanan. Sehingga dari sabda ini kita dianjurkan berucap salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kenal. Kita disunnahkan, bahkan diperintahkan untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian, termasuk lingkungan kita sendiri, bahkan lingkungan orang lain. Ini sabda Rasulullah pertama kali terekam oleh Abdullah bin Salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasihlah makanan yang siap disaji, yang siap disantap kepada orang lain, kawan, handetolan dan lain sebagainya. Karena memberikan makanan ini bisa mempererat kedamaian, bisa menimbulkan dan menciptakan suasana damai di tengah-tengah kita. Adapun kita yang muslim, dilanjutkan sabda ini, wasilul arham, sambunglah sanak kerabat yang selama ini sudah terputus atau kurang erat, sambung kekerabatan itu, sambung silatul arham, karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki dan memanjangkan umur kita. Wasallul lail wan nasu niyam, salatlah malam ketika manusia itu banyak tidur, maka tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah dengan mengamalkan 4 perkara ini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjaga perdamaian, tidak mengganggu lingkungan. Yang kedua, sedikit banyak berusaha memberikan makanan kepada orang lain. Yang ketiga, menyambung sanak kerabat yang mungkin terkadang terputuskan. Yang keempat, sholat malam
sedangkan manusia banyak lengah, banyak lelap dalam tidurnya. Hadirin kaum muslimin wal mukminin wal jalisin rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki di bulan Shafar. Banyak sebagian dari kaum muslimin sendiri mungkin masih beranggapan bulan Shafar adalah bulan sial, bulan yang tidak baik. Apalagi dihikayahkan dalam Rebu Wekasan itu, Rebu terakhir bulan Shafar, Allah menurunkan 3000 balak untuk 1 tahunnya. Tetapi kita sebagai orang muslim tidak boleh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap komitmen. Semua hari baik, tetapi ada yang lebih baik. Semua bulan baik, tapi ada bulan yang baik, bahkan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pada Rabu Wekasan itu ulama-ulama menganjurkan kita tadarruk, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan rahmat, ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sulit. Mungkin kalau seorang anak mencintai orang tuanya itu wajar, sekalipun umumnya anak kurang bisa mencintai orang tuanya. Tetapi alangkah lebih hebatnya jika sempat orang tua itu mencintai anaknya. Dalam arti, dalam diri anak itu ada kehebatan, ada akhlakul karimah yang tinggi, hingga menggugah orang tuanya jatuh cinta, mengkhususkan dirinya di antara anak-anak lainnya. Kalau kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala itu wajar. Bahkan kita mencintai Allah itu wajar, sekalipun tidak totalitas. Bahkan orang fasik pun mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah sang pemberi segala-galanya. Tetapi jika Allah menaruh cintanya kepada hamba, itu yang luar biasa. Ada salah satu sifat yang membikinkan Allah memberikan mahabbahnya kepada kita. Itulah yang disebut yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Bukan hanya kita mengharapkan kita mencintai Allah, tetapi justru sebaliknya Allah memberikan cintanya kepada kita semua. Fadilahnya, jika Allah sudah memberikan cintanya kepada kita, Masya Allah, dunia ini lahir dan batin tidak ada yang menyengsarakan kita. Dunia hingga akhirat tidak ada yang membuat kita hina, karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin terjadi jika Allah berkehendak? Pasti terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu sanggup, bisa dan kuasa, apalagi untuk kekasihnya. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, supaya kita senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid dibuat itu sebagai rumah orang-orang yang bertakwa. Artinya, jika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan jauh-jauh dari masjid. Karena masjid itu adalah manarul hidayah, sumber sinar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hingga para khatibnya, para mubalignya diwajibkan untuk senantiasa memberikan nasihat kehidupan. Lanjut dari sabda ini, wa takallafa liman kana al masjid baitahu birrauh. Allah memberikan jaminan ketenangan, kenyamanan bagi orang-orang yang bisa menjadikan masjid itu setara dengan rumahnya. Apa artinya? Kita sering-sering ke masjid, kita sholat Jumat tidak pernah tinggal, karena di situ
banyak kajian-kajian untuk bekal kehidupan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungkan sabdanya, wal jawazi ala sirati ila ridwanillah wal jannah. Kemudian Allah memberikan paspor untuk dia masuk surga dalam keadaan aman, nyaman, dan penuh keselamatan. Dari ini artinya kebiasaan kita menjauhi masjid, mari kita kembali lagi kepada masjid. Mungkin Agustusan kita sudah ke masjid, mari kita Rabu Wakasan ke masjid lagi. Mari nanti Maulidan kita ke masjid lagi. Mari nanti Rojapan kita ke masjid lagi. Mari kita nanti Ruwahan ke masjid lagi. Mari kita nanti Ramadanan kita ke masjid lagi. Begitulah seterusnya. Semoga dengan senantiasa kita menjunjung nilai tinggi masjid, kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ditetapkan dalam hidayah. Semoga kita semua dikaruniai sehat wal afiah. Semoga kita semua mendapatkan perhatian khusus dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita semua mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, dalam umur kita, dalam anak kita, dalam rezeki kita, dan kita dijauhkan dari segala bentuk qada qadar yang tidak menyenangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika sarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innaka jawadun karim barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu li yutammima makarimal akhlaq. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah tawil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azza wa ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.